Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dengan bulan suci yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kali ini Bumel akan bercerita mengenai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran bermula saat Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun. Beliau dipenuhi rasa gusar dan gelisah. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah, atau masa ini disebut dengan zaman kebodohan. Dalam konsep Islam, jahiliyah berarti masa di mana penduduk dalam ketidaktahuan saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Saat itulah awal mula Nabi Muhammad menerima wahyu pertama atau turunnya Al-Quran untuk pertama kali yang kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Kegelisahan hati ini membuat Muhammad senang menyendiri. Dia meninggalkan rumah menuju perbukitan. Muhammad lalu menyepi di Gua Hira. Di sana, Rasulullah beribadah dan berdoa sesuai ajaran agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, pada 17 Ramadan, bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Iqra, yang artinya bacalah, kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Dalam sirah nabawiyah sejarah lengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Abu Hassal Ali Al-Hasani An-Nadwi diceritakan, malaikat lalu mendekap Muhammad hingga kepayahan. Perintah bacalah itu disampaikan sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu, malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad dan menyampaikan firman Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, kata malaikat itu. Wahyu pertama ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, sekaligus menjadi hari pertama Muhammad diangkat sebagai nabi. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan ketakutan. Setibanya di rumah, Muhammad meminta sang istri, Khadijah, untuk menyelimutinya. Selimuti aku sangat takut, kata Rasulullah. Khadijah dengan cepat melaksanakan permintaan itu dan bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah terlihat sangat ketakutan. Khadijah lalu menenangkan Rasulullah. Dia sudah tahu bahwa Muhammad merupakan orang pilihan Allah yang akan diangkat menjadi nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad tak lagi diberikan wahyu atau dikenal dengan masa fatrah. Baru setelah 40 hari turun wahyu kedua. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan
agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah, kata malaikat kepada Muhammad. Wahyu kedua ini terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. Khadijah menjadi wanita pertama yang beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah juga menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Sejak saat itu, Al-Quran turun secara bertahap di Makkah yang dikenal dengan surat Makkiyah, dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan surat Madaniyah. Hingga wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, saat Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu itu kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Dari kisah wahyu pertama dan nuzulul Quran ini dapat dipetik sejumlah hikmah dan pelajaran. Yang pertama, Allah meminta umatnya untuk membaca, karena membaca merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kata Iqra mengandung perintah untuk membaca yang merupakan jendela pengetahuan. Kata Muhammad Qirzin dalam tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Dan wahyu pertama ini pula diketahui semua sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah yang Maha Pandai. Nah, itulah nuzulul Quran. Semoga dari kisah yang Bumel sampaikan ini, kalian dapat mengambil manfaat di dalamnya. Tetap semangat mengisi bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.